Saudara, upaya mewujudkan Pekanbaru bebas anak putus sekolah mulai menunjukkan hasil. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Pekanbaru bergerak aktif melalui kader Posyandu yang kini tengah melakukan pendataan anak-anak yang tidak bersekolah. Ketua TPPKK Kota Pekanbaru, Sulastri, Senin pagi meninjau langsung kegiatan pendataan tersebut di Posyandu Kasih Ibu RW 10, Kelurahan Tangkerang, Labuai. Ia menyebut gerak cepat para kader patut diapresiasi. Dalam kunjungannya, Sulastri juga memantau pelaksanaan 6 standar pelayanan minimal atau SPM yang menjadi bagian penting dari program Posyandu. Ia menemukan sejumlah penyebab anak-anak tak melanjutkan pendidikan, mulai dari keterbatasan ekonomi, kebutuhan seragam, hingga minimnya dukungan orang tua. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan solusi bagi anak-anak tersebut. Bagi yang usianya tidak lagi memungkinkan untuk masuk sekolah formal, disediakan program paket A dan paket B. Sementara itu, bagi yang masih memenuhi syarat usia, sekolah negeri terdekat siap menampung. Alhamdulillah, hari ini kita di Posyandu di Kecamatan Bukit Raya. Hari ini kita sekaligus memantau Posyandu itu sekarang memang tidak hanya bertugas pada satu pelayanan kesehatan saja, tapi juga ada di bidang hari ini bagaimana kita langsung melihat langsung hasil pendataan yang sudah diinstruksikan kepada Posyandu untuk mendata anak-anak putus sekolah, khususnya yang anak-anak memang warga Kota Pekanbaru utamakan. Artinya memang tadi kita dapat ada belasan anak yang putus sekolah dengan berbagai permasalahannya, dan insya Allah melalui Bapak Camat dan Dinas Pendidikan nanti akan membantu untuk menyalurkan anak-anak tersebut bagaimana bisa masuk sekolah sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang tidak bisa sekolah lagi karena memang sudah umurnya sudah tidak sesuai, tapi nanti ikut mengikuti program paket gitu, paket A dan paket B itu, karena kewenangan kita Kota Pekanbaru yaitu SD dan SMP disesuaikan dengan kewenangan tersebut. Dan kalau misalnya pasti bisa ditolong masuk nanti melalui Dinas Pendidikan, dimasukkan ke sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Pekanbaru yang terdekat. Kalau kita melihat proses tadi, kita sudah melihat sudah sesuai dengan keinginan kita nggak proses pendataannya? Iya, alhamdulillah sesuai keinginan sampai lengkap permasalahannya apa itu terdata oleh Posyandu. Tadi ada yang masalah tunggakan, ada masalah seragam dan lain-lain. Pastinya pertama memang biaya, dan juga di sini tadi datanya juga lengkap oleh kader Posyandu ini luar biasa. Artinya juga melalui Bapak Camat dan Lurah, artinya ini berkontribusi semua bagaimana berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat seperti ini. Semoga Pekanbaru zero anak-anak putus sekolah. Nanti kita himbau masyarakat yang belum mendaftar bisa ke Posyandu berarti ya? Iya, Posyandu boleh, ke kelurahan boleh, langsung ke Pak Camat pun boleh, seperti itu. Karena Posyandu ini kan ibu-ibunya menyebar, biasanya ibu Posyandu langsung mencari, ya langsung turun langsung mencari, itu juga kader Posyandu, jadi boleh juga tadi boleh ke kelurahan, boleh ke kecamatan, dan boleh juga ke Posyandu. Yang mana lebih masyarakat lebih nyaman dan mudah untuk melaporkan. Kali tidak pernah sekolah, tidak pernah menginjak bangku sekolah dari kecil. Nah, jadi ada yang bertiga yang usianya yang termasuk dalam kategori yang Bapak Wali Kota minta. Antara 7 sampai KTP-nya Pekanbaru. Nah, yang ini Pak, yang punya anak 9 ini Pak, kendalanya tidak punya KK dan KTP sama sekali. Nah, itu yang menjadi kendalanya Pak. Yang pertama tadi? Yang pertama tadi ada KK KTP-nya di sini, ada orang tuanya, cuma orang. Bentar Bu, saya kan indikasi udah tahu nih. Ibu berani nggak melaporkan ke Polsek? Kalau berani saya teruskan. Maksudnya Pak? Bapak tadi. Oh, orang tuanya Pak. Ya. Terus terang sudah sering masuk ke. Ya, kalau Pak. kita upayakan lagi kan kita ada keterlibatan rekaman juga di Posyandu nih. Iya Pak. Ibu buat laporan di sana, nanti kami masukkan ke Polsek lagi. Jadi itu tahap awal kita nanti sama Pak RT, Bapak RW di sana. Walaupun kita tahu nih, kadang kan yang melapor juga kadang takut nih Bu Wali. Melapor nih, ini keluarga, ini tetangga, anak pun kadang ya ditangani juga oleh Bapak Babin Kamtibmas. Sudah berarti ya? Pak udah tahu. Dan terus terang mereka sendiri pun kewalahan
sekolahan karena anaknya yang namanya Yusuf ini Pak itu nakalnya luar biasa Pak. Sudah banyak kejahatan yang dilakukan di tempat kami karena mungkin pertimbangan dari Pak Badin sama bapak-bapak pemuka masyarakat karena terhadap orang tua dan neneknya. Nah, jadi tadi masalah tadi jadi diamankan begitu Pak. Ya RW-nya babi ketika juga Ya, dong. Pak Bambang juga. Kebetulan Babi Kepala juga. RW juga. Nah, gimana tuh Pak? Kita bantukan untuk warga yang mempunyai anak 9 tadi dengan tidak mempunyai KK dan KTP. Apakah masih bisa diproses? Sebab namanya sudah kami catat. Ada bertiga anaknya yang umur 7 sampai 15 tahun yang tidak sekolah sama sekali dari kecil, dari SD. Ketua TPPKK Kota Pekanbaru Sulastri menghimbau masyarakat yang memiliki anak putus sekolah untuk segera melapor ke Posyandu atau kelurahan. Jika usianya sudah tidak memungkinkan, bisa mengikuti paket A atau B. Namun jika masih memungkinkan, akan dibantu sekolahkan di sekolah negeri terdekat. Fresti dan Danata melaporkan.